Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya, Miss Pita. Kali ini akan melanjutkan materi yang kemarin tentang expression. Tentunya tentang tidak semuanya expression itu tentang mengekspresikan perasaan hati ya. Bisa saja mengekspresikan tentang ide, gagasan gitu. Ketika kita bertemu dengan seseorang, kita ingin menanyakan kabarnya, ingin menanyakan keadaannya sekarang, menanyakan kondisinya, kesehatannya, begitu ya. Nah, ingat lagi bahwa expression ada, kita bagi menjadi greeting, leave taking, gratitude, atau saying thank you, thanks, and yang keempat, apologizing, saying sorry. Oke, yang pertama greeting artinya menyapa, leave taking berpamitan, gratitude itu mengucapkan terima kasih, apologizing atau saying sorry mengucapkan meminta maaf. Ya, kita mulai lagi ya. Pembahasan soal di sini ada teacher, ada student, ada teacher dan student. Kalau teacher dan student itu identiknya biasanya di sekolah ya. Yang pertama yaitu good morning everybody. Nah, ini termasuk sapaan. Semuanya tahu ya, ingat tadi ada sapaan, ada berpamitan, dan ya kita baru belajar yang sapaan dan berpamitan. Sapaan dan berpamitan. Atau leave taking, greeting dan leave taking. Okay. Good morning ini termasuk greeting atau menyapa. How are you today? Ini menyapa juga. We are fine. How about you? Kita baik. Bagaimana dengan kamu? Gurunya menjawab, I'm great. Ya, saya juga baik-baik saja. Nice to meet you. Saya senang bertemu denganmu. Nice to meet you. Nice to meet you. Saya juga senang bertemu denganmu. Gitu. Di sini kita langsung ke pertanyaannya saja. Where does the dialogue take place? Nah, where suatu saat nanti kita akan mempelajari tentang 5 W1H yaitu what, where, when. What, where, when, who, kemudian ada why, kemudian ada how. Nah, itu adalah salah satu kunci agar kita tahu bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan bahasa Inggris. Kuncinya ada di situ. Yang pertama ada where. Where itu artinya di mana. Berarti di mana the dialognya take place, di mana dialognya mengambil tempat gitu. Oke ya. Berarti apakah in the teacher's room, ruang guru, in the classroom, ruang kelas, at the hospital, di rumah sakit, atau at home, di rumah. Yang pertama berarti jawabannya adalah yang apakah teachers, berarti ada dua kemungkinan ya, ada atau teacher's room atau classroom nih. Coba, teacher's room atau classroom. Kalau misalkan kita identifikasi, ini di sini ada teacher dan ada student. Teachernya satu, studentnya ada S-nya, berarti studentnya lebih dari satu. Kalau studentnya lebih dari satu, berarti biasanya banyak ya, banyak itu berarti di ruang kelas. Walaupun di sini ada kata menyapa dan ada kata greeting, dan semuanya tentunya banyak yang tahu ya kalau ini adalah tentang sapaan ketika memulai pelajaran. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B, in the classroom. Kita beri tanda. Kita beri tanda ya. Oke. Ya, selanjutnya. What is the dialogue about? Itu dialognya tentang apa gitu ya. Nah, perhatikan di sini ada kata about.
Kata about di sini biasanya sering sekali keluar. Kata about di sini sering sekali keluar. Itu menanyakan tentang isi bacaan, tentang dialognya, itu tentang dialog apa, tentang percakapannya itu percakapan apa, gitu ya biasanya. Maka jangan lupa, sayang ya. What is the dialogue about? Apakah lift taking? Tahu ya semuanya ya. Berarti adalah yang atau saying goodbye, atau greeting, atau apologize. Greeting adalah menyapa, lift taking adalah berpamitan, saying goodbye juga berpamitan. Maka yang paling tepat adalah greeting ketika guru menyapa di kelas. Sudah banyak yang tahu ya. Oke, sesuai dengan percakapannya, good morning everybody, good morning sir, how are you today? We are fine, how about you? I'm great, nice to meet you, nice to meet you. Selanjutnya, nomor 3. Ada Benny dan Father, kita baca bareng-bareng. Good evening, Dad. Are you tired? Artikan bareng-bareng. Good evening. Good evening itu tadi sudah di depan materi sebelumnya, yaitu mengucapkan selamat sore ketika setelah jam 6 sore sampai jam 12 malam gitu. Are you tired? Apakah kamu lelah? Gitu. Kemudian ayahnya menjawab, titik-titik, Benny, yes, I am tired. I want to take bath. Nah, kalau ini mah gampang. Ini langsung saja. Itu sebenarnya yang diminta adalah ayahnya itu menjawab apa sih? Jelas ya kalau Benny bilang good evening, berarti otomatis si ayah menjawab apa? Sama, good evening. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk materi yang akan datang nih. What will you say if you meet your friends in the following time? What will you say if you meet your friends in the following time? What will you say? Apa yang akan kamu katakan? Ini kita lihat jamnya dulu. Jam 6 IM. Jam 6 IM itu berarti 6 AM itu berarti jam 6 pagi gitu. Kalau jam 6 pagi berarti hal yang kita ucapkan adalah ya betul, good morning. Nomor 5. Jam 2 PM. Jam 2 PM itu berarti jam 2 siang ya, bukan jam 2 malam. Maka yang kita ucapkan adalah ingat, ketika setelah jam 12 siang berarti bisa dibilang itu adalah sore, bukan malam. Maka yang benar jawabannya adalah selamat sore. Berarti yang good afternoon, betul. Itu ya untuk latihan kita kali ini. Dan untuk selanjutnya, yuk kita lanjutkan. Semoga banyak yang betul ya. Banyak betul atau banyak yang salah nih? Seharusnya semuanya banyak yang betul ya. Oke, tadi kan ada 4 ya. Ada gratitude, ada greeting, ada lift taking, ada yang nomor 3 yaitu gratitude. Gratitude itu sama dengan saying thank you. Dihafalkan ya. Atau thanks, artinya mengucapkan terima kasih. Nah, di sini sudah disajikan contoh dialognya, tapi kita membahas contoh bagaimana cara mengucapkan terima kasih dalam bahasa Inggris itu seperti apa sih? Bagaimana sih? Yuk kita cari ya. Oke. Nah, di sini sebelah kiri ada expressing gratitude dan sebelah kanan ada response. Kita baca bareng-bareng dari atas sampai bawah. Yang expressingnya dulu, responnya nanti dulu ya. Respon itu berarti jawaban. Bagaimana ketika seseorang memberikan percakapan seperti itu, berarti menjawabnya itu seperti apa gitu. Kita mulai dari expressing, baca bareng-bareng. Thank you very much. Nah, mengucapkan terima kasih.
Thank you so much. Thanks a lot. I really appreciate. That's so kind of you. Thanks a million. I am really grateful. Thanks a dozen. Thanks. Saya ulang sekali lagi ya. Nomor 1, thank you very much. Nomor 2, thank you so much. Nomor 3, thanks a lot. Nomor 4, I really appreciate. Nomor 5, that's so kind of you. Nomor 6, thanks a million. Nomor 7, I'm really grateful. Nomor 8, thanks a dozen. Nomor 9, thanks. Oke, itu semuanya. Kan bagaimana cara untuk mengucapkan terima kasih, otomatis artinya semuanya sama. Yaitu terima kasih, tapi hanya ada sedikit versi yang berbeda. Coba kita lihat, thank you very much berarti terima kasih banyak. Thank you so much, sama, terima kasih banyak. Thanks a lot, sama, I really appreciate, saya benar-benar menghargai. I really appreciate, saya benar-benar menghargai gitu. Kemudian, thanks a million. Million itu jutaan ya, million. Berarti intinya terima kasih yang sangat banyak gitu. Kemudian, I'm really grateful. Saya benar-benar bersyukur. Ya, alhamdulillah, saya benar-benar bersyukur. Itu berarti itu benar-benar berterima kasih gitu ya. Kemudian, thanks a dozen. Kita tahu dozen itu jumlahnya tidak satu ya. Berarti lebih dari satu, lebih dari 3, yaitu 12. Itu artinya banyak, tidak sedikit gitu. Maka thanks a dozen itu sama dengan terima kasih banyak. Kemudian yang terakhir, thanks, terima kasih. Tuh. Kemudian responnya itu sudah sesuai dengan urutannya, tapi ketika nanti anak-anak kalian ingin memberikan respon sesuai dengan ekspresi yang mana boleh saja. Responnya itu sama, karena pada intinya juga adalah mengucapkan terima kasih, maka responnya juga sama, mengucapkan terima kasih. Yang pertama, kita baca bareng-bareng, you are welcome. Silahkan ditirukan. Don't mention it. Not at all. No problem. My pleasure. Anytime. That's all right. Never mind. My pleasure. Nah, semuanya itu artinya sama ya. Karena mengucapkan terima kasih, maka kita membalasnya dengan sama-sama. Terima kasih juga, sama saja ya. Dengan senang hati. Kalau dengan senang hati itu yang berarti yang my pleasure gitu. Pleasure itu. Yang pleasure. Itu artinya ya dengan senang hati. Kemudian, don't mention it. Udah, jangan sebutin lagi, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu. Kemudian yang nomor 4. No problem, sama ya, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Boleh sambil dicatat di buku tulis. Kemudian, never mind. Ya, tidak apa-apa. Never mind. Ya, tidak apa-apa. Oke, selanjutnya kita masuk ke dialog. Kita baca bareng-bareng. Terus nanti kita identifikasi. Yang termasuk gratitude atau saying thank you atau terima kasih itu yang kata-kata yang sebelah mana gitu ya. Tapi di sini sudah ditebali ya. Kita baca dialognya dulu. Di sini ada Fikri dan Dilan. Have you finished copying my book? Yes, of course. Thank you so much for lending me the book. You are welcome. Oke, sudah digaris besari ya. Sudah dicetak tebal bahwa yang termasuk ucapan terima kasih atau gratitude atau saying thank you itu berarti yang thank you so much. Kemudian Fikri membalas dengan kata you are welcome. Tuh.
Kemudian yang dialog 3, kita baca bareng-bareng. Happy birthday, dear. It's a present for you. Selamat ulang tahun, sayang. Ini ada sebuah kado untukmu. I hope you will love it. Saya berharap kamu menyukainya. Thank you very much, Dad. Terima kasih, Ayah. It's so nice. Ini sangat bagus. I like it, this present very much. Saya benar-benar menyukai kado ini. Kemudian di situ ada kata don't mention it. Iya, nggak masalah. Ya, sama-sama intinya gitu ya. My God bless you. Semoga Allah SWT memberkahi kita semua gitu. Itu ya. Untuk unsur kebahasaan adalah kosakata sulit, tapi sebenarnya nggak sulit karena kita sudah tahu artinya. Silakan dicatat unsur kebahasaannya. Selanjutnya, nah, sekarang adalah yang nomor 4, yaitu yang terakhir, itu tentang apologizing atau saying sorry. Itu artinya meminta maaf. Di situ sudah disediakan contoh dialognya, dialog 1 dan dialog 2. Nah, kita lihat contoh apologizing, pengungkapannya sebelum dimasukkan ke percakapan seperti apa. Atau cara meminta maaf dalam bahasa Inggris. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Ada 10. Kita baca bareng-bareng dari nomor 1. I'm sorry. I'm sorry for hear that. Boleh. Itu ditambahin sendiri. For hear that. Maaf. Maaf saya tidak sengaja. Maaf saya benar-benar tidak sengaja. I'm sorry for hear that. I'm very sorry. Saya benar-benar minta maaf. I'm so sorry. Saya minta maaf. I apologize. Saya minta maaf. Semuanya sama ya. Saya minta maaf. Please forgive me. Tolong maafkan saya. Nah, itu cara pengucapannya dalam bahasa Inggris gitu ya. Please accept my apology. Tolong terimalah permintaan maafku. Forgive me for my mistakes. Maafkan saya untuk kesalahanku. Yeah. I'd like to apologize for... Saya benar-benar minta maaf for my mistakes. Tulisannya mistakes. Untuk kesalahanku. I'd like to apologize. Saya benar-benar ingin minta maaf. Kemudian yang terakhir. Sorry, bukan. I'm really sorry. Saya benar-benar minta maaf. I don't mean to. Saya tidak bermaksud gitu ya. Saya tidak bermaksud. I don't mean to do that. Saya tidak bermaksud melakukan itu. Kemudian responnya kita baca bareng-bareng. It's alright. Don't worry. That's alright. Forget it. Yang nomor 3, that's okay. Ya, nggak apa-apa. Gitu. Never mind. Tidak masalah. Never mind. Nah, jadi nanti kalian kalau misal mau mengungkapkan ke teman-teman kalian, silakan ucapkan never mind. Atau yang terakhir, it doesn't matter. Oh, ini nggak masalah. Oh, ini nggak masalah, santai aja. Gitu. Santai aja gitu ya. Oh, ini nggak masalah. Kemudian yang selanjutnya, it doesn't matter. Sudah. Don't worry about it. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Don't mention it. Don't mention it. Jangan sebutkan itu. Udah, nggak apa-apa. Udah, jangan dibilang-bilang lagi. Gitu. I quite understand. Oke, saya benar-benar paham. Saya benar-benar memahami itu. I quite understand. No problem. Tidak masalah. Not to worry. Jangan
dipermasalahkan, tidak masalah, tidak apa-apa, gitu ya. Itu contohnya. Silahkan kalian boleh dicatat dulu, di-pause dulu videonya, kemudian dicatat di buku tulis kalian. Dan dicatat maknanya. Oke, kita lanjutkan ke contoh atau saying sorry atau apologizing. Di sini ada excuse me, are you Amel? No, I am Rizky. Permisi, apakah kamu Amel? Excuse me ini juga termasuk sapaan ya? Bukan, saya Rizky. Oh, I'm sorry. Kemudian Amel menjawab, no problem. Kelihatan di situ ada bagaimana cara mengucapkan permintaan maaf atau saying sorry. I'm sorry, langsung I'm sorry saja, nggak apa-apa. Karena kita awalnya sedang belajar, kita boleh menggunakan I'm sorry. It's okay no matter. We are in studying, right? Yeah. Kita lagi belajar, ya apa-apa. Yang pendek-pendek aja dulu. Nanti sering-sering aja materinya dibuka, terus dipraktekin sama teman-teman kalian. Gitu. Selanjutnya, dialog yang kedua. Dialog yang kedua yaitu good evening, Mom. Good evening. You come home late again. Fatin bilang, selamat malam, Bu. Kalau evening itu malam ya. Kalau afternoon itu sore. Malam, tapi malamnya masih malam kesorean. Setelah sekitar jam 6 sampai jam 9. Gitu. Pokoknya kalau misal belum tidur, berarti bilangnya evening aja. Good evening, gitu. Ya, kalau jam-jam mau tidur, good night, gitu. Kan tadi sudah dibilang ya. Oke. Good evening, Mom. Good evening. You come home late again. Kamu pulang telat waktu lagi. Tidak tepat waktu lagi. Kemudian si Fatin menjawab, please forgive me, Mom. Ya, gitu ya. Please forgive me, Mom. Tolong maafkan saya, Bu. Please forgive me, Mom. Tolong maafkan saya, Bu. Gitu. Kemudian ibunya bilang, don't mention it. Oh iya, tidak apa-apa, tidak masalah. But next time don't be late again. Tapi di lain waktu jangan terlambat lagi. Nah, di sini kita sudah diberi tanda tebal yaitu please forgive me, tolong maafkan saya. Kemudian ada don't mention it. Don't mention it berarti jangan sebutkan itu. Ya, tidak apa-apa, itu sama aja. Identifikasi ya, itu apologizing itu yang seperti itu loh ya. Saying sorry itu juga seperti itu. Selanjutnya, di bawahnya di situ ada unsur kebahasaan atau kosakata. Nah, itu sebenarnya untuk kosakata seperti tadi saya bilang, kosakata sulit, tapi kita tadi sudah mengartikan satu-satu ya. Bisa dicatat, nah itu. Selanjutnya, sebentar. Selanjutnya yaitu, sebentar. Oke, next. Sudah habis ya? Iya, thank